Kata suami saya biar terkabul, katanya kalau perempuan 1 miliar katanya. Jadi saya manut aja. Iya betul. Jadi saya terus di atas. Di atas. Iya. Sambil di atas ibu sampai ngomong. Sambil 10 ngomong. 10 miliar. Goyangnya gimana goyangnya? Ya gini, man, Pak shoot man. Man, shoot man. Shoot. Gimana ibu meraktekin ilmu RDAY? Meraktekin ibu posisi ML di atas sambil ngucap, goyangnya gimana coba? Sampai gini Pak Haji, 10 miliar. Yang nggak apa-apa kalau yang laki katanya nanti nggak seberapa uangnya, kalau perempuan manjur katanya. Setuju. Suami saya. Iya. Jadi coba ulangi lagi. Ya gini, gimana goyangnya? Goyangnya 10 miliar gitu. Suami di bawah tuh? Iya, saya suami di bawah. Ibu di atas? Saya di atas. Oke, gimana goyangnya? Ya gini Pak Haji, 10 miliar. Saya biarpun Pak Haji, apa namanya itu, megangin itunya. Alat kelaminnya? Alat kelaminnya 10 miliar gitu terus. Oh, dibetok alat kelaminnya? Sampai 9 kali kata Pak Haji. Iya, 9 kali. Iya, 9 kali. Tapi nggak copot kan? Enggak. Oke. Malah ngaceng. Malah ngaceng. Tepuk tangan dulu dong. Malah ngaceng. Aduh. Man, coba lo lihat dong goyangnya di shoot. Coba ulangi lagi. Gimana ML-nya, gaya ML-nya coba. Coba ML-nya goyangnya gimana? 10 miliar. 9 kali pokoknya Pak Haji. Baru 3. Oh. Baru 3. Ayo 4. 10 miliar. Emang sambil ketawa waktu ngucap 10? Yang enggak, ulangi lagi. Man, shoot man. Enggak ketawa, masa lagi digumpul. Enggak boleh. Enggak ketawa. Coba. Shoot. Man, ayo ulangi lagi. Gimana ML-nya? Goyangnya gimana? Man, ada gak sih penontonnya? Hah? Ada? Oh ya, coba ulangi lagi. 10 miliar. Ayo terusin. 10 miliar. Kata nah saya. Gitu. Iya. Bapak dan ibu coba praktekin gitu. Iya gitu. Pernah gak ibu posisi di bawah? Saya jarang di bawah, di atas terus selama ikut Pak Haji, ikut di atas terus. Kenapa gak mau di bawah? Kata suami saya biar cepet terkabul. Oke. Iya. Kalau boleh tahu ibu ML-nya sehari berapa kali? 2 kali. Oke, jam berapa sama jam berapa? Mau tidur 1 kali, nanti tengah malam mungkin jam 1 kapan jam 2 nggak bisa tidur, ML lagi. Oke, tepuk tangan dong. Makanya biarpun saya di jalan dibohongi orang, pokoknya nekat. Yang penting nyampe kata suami saya ke sini. Oh iya. Sampai di itu kena calo di Surabaya. Deketin mic ya. Kenapa? Di Surabaya memang banyak calo Pak Haji, turun dari kapal itu. Kan saya naik kapal bawah. Mau naik di atas nggak punya ongkos, jadi naik di bawah, bawa uang dari rumah 4 juta. Jadi ibu naik kapal laut dari Kalimantan, transit ke Tanjung Priok atau Surabaya Pak Haji? Dari Surabaya? Iya, langsung naik Grab. Dari Surabaya naik Grab? Iya. Kemana? Turun dari terminal kapal, naik Grab ke terminal bis. Ke terminal bus? Iya, 180. Iya. Habis turun dari Grab ada orang kaos kuning, katanya ikut saya di sana nanti langsung nyampe ke RDAY. Bayar berapa Pak? 1.200.000 saya bayar. Kayaknya saya kena hipnotis, diginiin saya Pak Haji. Oh. Jadi saya langsung bayar, lo kok mahal banget, nggak ngomong sama sekali saya. Iya. Langsung saya bayar 1.200.000. Habis itu nyampe ke terminal beli, ada tulisannya itu travel, katanya ke rambutan kemana itu, terus bayar 770. Dari rambutan ke sini naik ojek 200, 2 ojek. Katanya kalau naik mobil kelamaan Bu, sampai naik ojek aja katanya. Jadi saya naik ojek. Jadi pokoknya saya di jalan itu ya itu Pak Haji sampai 4 hari. 4 hari. Iya. Tapi nggak apa-apa kan, tapi kan sampai sini. Alhamdulillah nyampe sini Pak Haji, biarpun 2 hari di bis nggak makan. Nah jadi di RDAY udah berapa hari? Sudah sebulan lebih. Di RDAY? Iya. Udah? Kan pertama puasa dulu tuh. Oh ibu udah sebulan. Iya. Tinggal di mana? Saya sekarang kontrak Pak Haji di luar. Oh di luar. Iya, kontrak di sini kan nggak ada uang, jadi saya kontrak di luar. Oh iya. Nah selama di Bogor ibu udah ML berapa kali?
Nggak bisa dihitung Pak Haji, banyak. Kan pengen cepet terkabul. Nah, Ibu ML-nya di atas pohon atau di kamar? Kenapa nggak di atas pohon? Nggak bisa Pak Haji. Oh, nggak bisa. Nah, sekarang pertanyaannya apa, Ibu? Ada pertanyaan nggak ke saya? Pertanyaan saya gini Pak Haji, saya kan di Kalimantan punya truk, sudah diambil sama dealer. Jadi pengen, kata Pak Haji kan di YouTube tanpa pengen kayak itu loh Pak Haji. Tanpa bayar, tanpa apa, itu pengennya gitu. Boleh. Iya. Boleh. Terus pengen tajir melintir gitulah. Boleh. Iya. Tadi ajarin ya. Iya. Sep, ada lagi yang testimoni? Ayo. Ada Bapak apa testimoninya? Man, Sud, Man, J. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada penontonnya gak, J? Berapa? 500. Yuk, sekarang? 100. Turun. Gara-gara ibu jorok jadi turun. Tadi waktu nggak jorok penontonnya 500. Iya. Pas dia goyang-goyang langsung 100. Lihat wajah saya dia Pak Haji. Nggak mau lagi dia orang nonton. Testimoninya apa Pak? Pak Haji, saya dari Palembang, nama saya Syukur. Asli Palembang Pak Haji. Iya. Iya. Jadi saya dapat informasi dari YouTube tentang Pak Haji gitu ya. Sudah saya ikutin dari bulan baru sih. Sekitar bulan 2 gitu ya. Memang udah niat habis lebaran baru mau kesini gitu. Jadi testimoninya apa Pak? Cuma ingin memperjelas, ingin lebih tahu langsung ke gurunya gitu Pak Haji. Itu Bapak dan Ibu meraktekin hajatnya terkabul. Nah cerita apa yang udah terkabul kalau nanti itu saya jawab. Yuk, siapa yang mau testimoni? Ayo, mana mic-nya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Tati Hartati dari Bintaro, Jaksel. Iya. Saya mau testimoni Pak Haji. Iya. Saya terus terang aja Pak Haji, udah 3 bulan ini saya ngikutin ilmunya Pak Haji. Iya. Tapi saya bersyukur dan alhamdulillah banyak karomahnya. Iya. Istilahnya saya tuh setiap saya butuh pasti tanpa WA, tanpa minta, tanpa minjem. Iya. Yang pertama masuk ke rekening suami saya 1 juta Pak Haji. Tepuk tangan dulu dong. Terus kata suami saya ada di situ Pak Haji, yang pakai peci. Kata suami saya gini, Mak, berbagi dulu sama anak yatim. Alhamdulillah Pak, walaupun kita sedikit-sedikit kan. Bos, charger bos. Terus saya waktu itu ada punya anak yang dari bapaknya. Dia minta biaya buat acara nikah. Ini suami yang keberapa sekarang? Suami yang keberapa sekarang? Suami yang keempat Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Jujur saya Pak Haji gak bisa bohong. Yang keempat saya, tapi saya alhamdulillah punya anak sama yang ini. Suami yang pertama anaknya berapa? Nggak ada Pak Haji. Suami yang kedua? Nggak ada. Suami yang ketiga? Nggak ada. Suami yang keempat? Alhamdulillah. Wow, tepuk tangan. Alhamdulillah Pak Haji. Terus saya tuh ada anak yang dari bapaknya mau minta biaya buat nikah. Tapi kata bapaknya gini, Mak jual aja motor. Kata saya jangan Pak. Bapaknya berangkat ke pasar Pak Haji. Dapat 2 jam. Tanpa saya WA, tanpa saya telepon masuk 700.000. Wow, tepuk tangan dong. Alhamdulillah Pak Haji. Alhamdulillah. Man, umumin lagi coba Man. Di semua grup lagi umumin lagi. Double. 2 kali, 3 kali. Terus Pak Haji, ada temen minta bantuan saya. Katanya, Pak Tati bisa nggak saya mau minjem ke BRI? Ayo saya bilang. Pas saya bilang sama orang kantornya itu Pak Haji, aduh Bu Tati ini mah udahlah tanpa jaminan, saya kasih 50 juta temen saya itu Pak Haji. Langsung hari itu cair. Tapi saya dong. Alhamdulillah saya juga dikasih Pak Haji 2 juta. Saya dikasih 2 juta. Alhamdulillah itu saya 3 orang. Alhamdulillah ya Allah saya bilang. Pas kemarin itu bapaknya pasar sepi. Cuman saya bilang, Pak pasar kobel-kobel dulu Pak. Apa sih Mak katanya. Kobel-kobel kata Pak Haji.
jangan lupa. Yang punya saya apa punya mama? Iya. Punya bapak sendiri, saya bilang 9 kali. Iya. Sempak sampai sekarang tuh dibuka. Kalau saya semenjak kenal sama Pak Haji nggak pernah pakai celana, nggak pernah pakai BH. Berarti sekarang nggak pakai celana? Mana buktinya? Enggak Pak Haji, cuman saya tadi mau ke sini nih. Kata bapaknya gini, tumben sih Pak, kan kita mau ke tempat Pak Haji, ML dulu. Oh ya udah kata saya. Jadi udah ML? Udah. Mana buktinya? Alhamdulillah Pak Haji, ya Allah saya bilang, cuman saya. Ibu kalau ML sukanya di atas atau di bawah? Gantian Pak. Gantian, cuman semenjak ini bapaknya katanya gini, capek, semangat Pak kata saya gitu. Orang dibilang kota Pak Haji juga harus minimal 3 kali sehari. Iya. Kalau mandi saya. Jadi sehari berapa kali ibu baru? Kalau ini ya mungkin karena bapaknya udah capek gitu. Jarang-jarang sih Pak Haji. Cuman kalau tadi mah pagi semangat dia karena mau ke sini tuh. Ngaceng. Keras ngacengnya. Keras. Kata saya gini, kata Pak Haji gini, tiup ubun-ubunnya kan. Iya. Kata saya nih, cair, teken, cair. Iya, cerot, cair. Alhamdulillah kata saya Pak Haji, yang tadinya saya nggak ngelakonin ya dibilang tadi benar. Saya Al-Quran hatam ya 2 kali. Saya sebelum kena RDAI pernah katam nggak? Enggak Pak Haji, ya Allah enggak, bener saya jujur. Tepuk tangan dulu dong, wow. Terus saya bilang sholat tobat, alhamdulillah dari maghrib tembus isya, langsung sholat isya. Iya. Alhamdulillah. Terus saya 18 kali ya? Ya betul Pak Haji. Yang kata bilang Pak Haji, kalau suka gundah, gelisah gitu kan, saya sebut itu. Terus saya mandi malam yaitu telanjang. Saya nengok dulu anak tidur apa enggak nih, tidur bapaknya. Bapaknya udah duluan tidur. Saya doang yang ngelakonin Pak, yang ngejalanin gitu. Kalau gitu mandi seperti biasa, senyum 41 kali. Terus sholat hajat. Pokoknya saya sampai jam subuh sholat qobliyah. Terus dari situ tidur tengah 6 Pak. Pak Haji. Dan saya nggak ada tuh yang namanya resah, gelisah, nggak ada. Alhamdulillah tenang, ngadepin orang tuh tenang Pak Haji. Nggak ada kita rasa takut, kita punya urusan sama orang juga alhamdulillah udah ngeliat dari jauh aja. Iya bude, udah lewat. Kalau utang ya punya sih Pak. Boleh. Sep, ada lagi ya testimoni? Bapak atau Ibu? Yuk. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Memperkenalkan diri dulu, nama saya Satria dari Pandeglang, Pak Haji. Sebelumnya saya mau minal aidin wal faidin dulu sama Pak Haji, semuanya ya, karena ini masih suasana hari Lebaran ya, hari Idul Fitri. Kita mohon maaf lahir dan batin semuanya Pak Haji. Gini Pak Haji, cek. Alhamdulillah saya kesini atas izin Allah dan karomah anak yatim RDAY pimpinan Haji Dewi Susanto bin Suwondo. Alhamdulillah saya yang kedua kali Pak Haji, yang bulan 9 kemarin kesini ya. Dan kemarin saya udah testimoni sama Kang Regi. Ini cuman saya ngucapin terima kasih atas ketemunya RDAY. Alhamdulillah tadinya sebelum ketemu RDAY belum ketemu mandi malam, mandi pandan, ngaji Quran, terus sholat tahajud ya. Ini alhamdulillah Pak Haji, semenjak ketemu sama Pak Haji, YouTube Pak Haji, alhamdulillah saya udah ngerjain. Cuman saya mau nanya nih sama ibu-ibu, para bapak, sebelum ketemu Pak Haji pernah belum nih mandi pandan? Nah, saya juga belum pernah sebelum ketemu Pak Haji mandi pandan. Atau mau kebayar utang Pak Haji, sertifikat rumah di Bank Ulam. Udah lama nggak kecicilan. Boleh. Gitu ya. Sama mau punya modal. Boleh. Gitu. Sebelahnya apa hajatnya? Sebelahnya apa hajatnya? Hajatnya apa? Saya Pak Haji
biar tanah saya laku sama anak saya secepatnya dapat pekerjaan. Boleh. Tanahnya di mana? Di Lampung Pak Haji. Di Lampung. Oke, sebelahnya? Saya hajatnya ingin punya modal Pak Haji. Boleh. Ya. Sebelahnya apa hajatnya? Bos, maju ke depan bos. Kita terangin cepat bos. Cacat bos. Sebelahnya apa? Usaha lancar lagi Pak Haji. Rumah balik, mobil balik, motor semuanya balik. Boleh. Sebelahnya? Pengen hutang lunas Pak Haji, kaya raya tajir melintir. Boleh. Nih sebelahnya, depan. Nih ibu pengen dulu punya belakang. rumah sendiri Pak Haji. Pengen punya rumah sendiri. Ya, Ibu umurnya berapa? Saya umurnya 70 Pak. Waduh muda banget. Muda banget. Iya. Nggak punya rumah tuh umur 70. Punya Pak, tapi kan rumahku tuh di belakang. Terus anakku di depan gitu loh. Jadi kelang tempat jemuran gitu loh Pak. Terus sama anakku tuh gini, kalau ibu ke tempat anaknya yang lain, ini ajalah rumahnya ini dibikin dikasih pagar biar kita enak ngawasinya. Anakku tuh bilang gitu. Terus saya kepingin punya modal, terus apa ya Pak, tempat aku dagang itu laris lagi gitu Pak. Dagang apa? Saya itu kadang-kadang buka praktek Pak. Buka praktek? Iya. Praktek apa? Praktek, saya kan bidan Pak. Iya. Iya. Jadi kepingin prakteknya itu lancar lagi gitu loh Oh Pak. yang lahirin banyak? Iya. Oh iya. Iya. Ibu depan? Iya. Pegang mic-nya. Padang. Dari Padang. Iya dari Padang nih Pak. Nih maunya saya kan jualan cincau nih di Padang. Jualan cincau. Pakai ember keliling itu di pasar. Oh Jadi, ibu mau dagangnya keliling? Iya. Dipikul apa? Udah dijalanin gitu. Jadi dapat duitnya satu hari itu 150 itu Pak. Nanti minta saya yang banyak itu bisa bawa duit pulang gitu kan. Maunya berapa? Maunya berapa ya? Ya 1,5 miliar. Gitu lah. Yang Dagang banyak. cincau 1,5 miliar. Ya, kalau ya udah kayak gitu. Boleh. Ya. Bapak apa hajatnya? Kasih mic-nya. Iya. Assalamualaikum, saya kepengen punya rumah sama punya modal Pak. Nggak punya rumah? Belum punya rumah. Umur berapa? Umur udah 55. Wah udah kadaluarsa bos. Malah ngontrak ini belum kebayar sudah 5 bulan. 5 bulan. Ya, betul. Tinggal di mana? Bekasi. Oke. Sebelahnya apa hajatnya? Saya seperti istri saya itu juga biar. Istrinya yang mana? Yang itu. Oh yang tadi habis ML. Ya biar utang. Mana alat kelaminnya? Utang lu. Buktinya mana alat kelamin yang habis ML? Enak gak? Pulen gak? Enak. Alat kelaminnya istrinya pulen gak? Mantap Pak. Mantap. Bikin yang lain ngaceng aja kamu. Boleh. Ada lagi hajatnya? Ya pengen punya rumah juga Pak. Boleh. Punya tanah sama utang lunas gitu. Boleh. Tadi diajarin. Sebelahnya apa hajatnya Bapak dari Palembang? Iya, pengen punya uang banyak Pak Haji. Oke. Yang tadi melintir itu Pak Haji. Boleh. Belakang hajatnya apa? Yang mana yang belum ngucapin hajat? Ibu, apa hajatnya? Mau testimoni Pak. Oh mau testimoni. Testimoni apa? Waktu saya kan kenal dari YouTube ya sama Bapak, saya tertarik sekali gitu dengan yang Bapak ajarin. Udah saya praktekin gitu. Ya alhamdulillah bangun tengah malam ya jam 00 mandi pandan, sholat terus ngaji. Asalnya ngaji itu kan dapat sedikit ya terus paksain ya alhamdulillah udah lancar sampai dapat 3 sampai 4 juz gitu. Belum sampai 12 juz gitu kan. Kata Pak Haji paksain. Alhamdulillah saya paksain gitu. Nah, waktu itu saya punya utang, Pak, tapi utang yang kecil gitu kan. Pesan Pak Haji coba katanya ngerames alat kelamin suami ya tanya kan. Saya praktekin Pak, satu hari itu kan 5 kali gitu praktekin nih ramus-ramus gitu satu hari. Dapat 2 hari itu saya praktekin, alhamdulillah itu dapat uang ya sebabnya dari anak kasih, alhamdulillah lunas tapi yang sedikit gitu.
kata Pak Haji kan kalau hajatnya mau terkabulnya yang gede harus datang dong ke gurunya. Makanya saya sekarang tuh datang ke Bapak maksain gitu kan. Tadi diajarin ya. Yuk, Ibu Bapak apa hajatnya? Assalamualaikum Pak Haji, saya dari nama saya Iksan, saya dari Banjarmasin. Saya kepengen lunas hutang, banyak hutang Pak Haji. Boleh, tadi diajarin. Saya kepengen punya uang miliaran gitu. Boleh, tadi diajarin ya. Melintir. Boleh, tadi diajarin. Sebelahnya. Sama Pak Haji, saya juga banyak utang, pengen lunas hutang-hutangnya semua. Boleh. Terus pengen punya rumah juga. Boleh. Ya, sama punya modal. Boleh. Pengen kaya raya tajir melintir. Boleh. Sebelahnya belakang. Udah belum? Kaya raya tajir melintir. Boleh. Sebelahnya udah? Udah. Itu Bapak tak pojok. Udah belum? Udah semua? Mana? Boleh dikasih centong. Boleh. Saya ingin kaya raya Pak Haji, hidup boleh. bahagia. Boleh. Kenapa nggak disesuaikan sama muka Bapak dulu? Jadi intinya gini Pak. Saya mau Bapak dan Ibu yang hadir di sini dan yang nonton YouTube hajatnya harus terkabul. Amin. Besok hari Kamis ada testimoni. Yang kemarin Kamis saya kasih. Alhamdulillah tadi udah ada 2 orang. Dia udah cerita ke saya panjang lebar. Dan udah terkabul. Saya kasih 1 miliar. Berdua jadi 2 miliar. Testimoni. Dia meraktekin dalam waktu seminggu. Hajatnya terkabul. Nah mau saya, Bapak dan Ibu juga harus terkabul. Bapak dan Ibu harus terkabul. Besok hari Kamis, malam Jumat di atas. Habis Isya kita di atas. 2 orang yang udah terkabul. Saya kasih hadiah 1 miliar. Berdua 2 miliar. Nah mau saya, kalau dia terkabul, masa Bapak dan Ibu nggak terkabul? Harus. Dasarnya apa sih Pak Haji kalau terkabul? Dasarnya harus terima takdir Tuhan. Kenapa hajat kita lemot? Karena kita nggak pernah nerima takdir Tuhan. Selalu protes aja. Apa-apa protes aja. Salah saya apa? Kenapa nasib saya begini? Itu namanya protes. Tidak menerima takdir Tuhan. Kenapa umur saya begini kok saya nggak boleh? Itu namanya protes. Menerima takdir Tuhan. Kedua, Bapak dan Ibu kalau mau terkabul tidak boleh punya hati busuk. Tidak boleh punya hati busuk. Bapak dan Ibu hatinya busuk semua. Terutama jengkel sama anak. Terutama jengkel sama pasangan. Nggak boleh. Masa anak dijengkelin? Nggak boleh. Ketiga, Ibu nyumpahin. Apa unek-unek Ibu, Bapak keluarin. Lawannya yang positif. Itu yang terkabul. Kayak contoh saya. Pauji, awas. Kalau Pauji main air, Papa punya mobil Robicon. Saya punya Robicon. Bukan kebeli Robicon, tapi punya. Pauji, awas. Kalau Pauji main air, Papa punya mobil Hummer. Begitu juga Bapak dan Ibu. Seperti Syekh Sudais. Orang Arab. Syekh Sudais, awas kalau nakal nanti jadi imam Masjidil Haram. Nah Bapak dan Ibu juga begitu. Ini kan Bapak dan Ibu saya lihat kenapa hajatnya belum terkabul. Karena isinya ngeluh. Ngeluh. Lihat kehidupan ngeluh. Lihat kehidupan ngeluh. Buat apa ngeluh? Bangkit. Seperti siapa? Presiden Republik Indonesia sekarang bangkit. Ijab jadi wakil presiden gagal, bangkit. Ijab jadi presiden sama Hatta Rajasa gagal, bangkit. Hijab jadi presiden sama Sandiaga Uno gagal, bangkit. Ijab jadi presiden sama Pak Gibran jadi. Ibu mana bangkitnya? Bapak mana bangkitnya? Bangkit. Jangan letoy, bangkit. Bangkit. Terjemahin. Mana mic-nya? Pinjam. Wan, mic-nya. Terangin. Agak ringkas. 1, 2, 3. Dengerin Pak. Ya, bismillah. Bapak sekalian, ditekankan secara semangat Pak Haji seperti itu. Kalau kita nggak nangkap dengan
motivasi semangat yang luar biasa. Blow on. Nah. Gue udah teriak-teriak, tapi nggak nyambung, blow on. Ya. Bangkit, harus bangkit. Jadi, Bapak sekalian, apa yang Pak Haji paksakan kepada kita semua, ini sebetulnya untuk kepentingan kita. Kalau kepentingannya Pak Haji, berbuat, ngajarin. Pernah nggak ada MOU antara Bapak dan RDAY? Nggak ada. Nanti kalau berhasil 50%, 50%, 30%, 70%, 60%, 40%, nggak ada. Yang ada kabur. Ini yang udah cair 200 miliar kabur. Ini yang udah cair 1 triliun kabur. Ini yang udah cair 2 triliun kabur. Nggak ada perjanjiannya. Makanya ibu dan bapak, kita nggak ada perjanjian. Praktekin ilmu RDAY. Bapak boleh kabur, ibu boleh kabur. Nggak apa-apa. Nanti saya ijab balik. Pasti datang lagi. Iya. Ada yang setiap hari ke kandang ijab. Bahkan hadirnya pun difasilitasi oleh Pak Haji. Terkabul. Ujungnya kabur. Alhamdulillah ada yang menjadi motivasi kita semua. Ada yang dipaksain untuk ibadah sholat taubat oleh Pak Haji di tahun 2011 Pak Haji ya? Ya. Tahun 2011 dipaksa Pak Haji. Alhamdulillah. Datang 2024 yang lalu. Datang bawa oleh-oleh ke Pak Haji. Oleh-olehnya 40 ember. Miliar tunai. Miliar. Pak Haji jadi kaget. Ini apa? Ngapain kasih? Bahkan Pak Haji sudah lupa. Sudah ngajari seperti ini, Pak Haji sudah lupa pernah maksain. Pak Haji yang maksain saya, Pak Haji, untuk sholat tobat 68 kali sehari semalam. Dipaksa saya Pak Haji, saya lakukan Pak Haji. Alhamdulillah saya cair 200 miliar setiap bulan. Tunai. Dan ini Pak Haji jangan nolak. Ini ucapan terima kasih saya kepada Pak Haji. Ini Pak Haji jadi semangat seperti itu untuk memberi motivasi kepada kita semua. Dasarnya kedua ada di luaran dari RDAY, namanya Pak Nasrullah. Dasar yang kedua, Pak Nasrullah ini orang dalam, ordal. Yang satu praktek, orang luar, namanya Pak Nasrullah. Penulis buku Magnet Rezeki, ditulis. Dia nulis di situ dan testimoni nyampaikan di lewat TikTok, lewat YouTube. Dia jalani sholat taubat 57 kali sholat taubat tiap hari. Kalau saya 68, 18 tambah 50. 50 itu sifat yang dominan. Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, 10-10. Atau jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet. Atau yang mana aja Bapak pilih yang masih dominan. 5 kali 10, 50 sholat taubat plus 18, jadi 68. Kalau Pak Nasrullah 57. Dia cair 21 miliar. Saya maunya cairnya per bulan 10 miliar. Amin. Tidak cukup dengan amin Pak Haji. Iya. Praktekin. Iya. Ibu bapak cuman amin. Amin ampret. Praktekin. Lanjut. Ya. Ini nggak pakai modal, cuman modal dengkul kan sholat taubat. Nggak pakai modal duit dari mana? Sholat taubat. Nggak pakai duit, modal nggak pakai modal. Ya.
Kenapa? Kenapa kita harus sholat tobat? Karena terlalu banyak yang menutupi diri kita dengan rezeki yang mau masuk. Penghalang. Ada penghalang, ada tabir di antara kita dan rezeki yang mau datang. Apa itu tabirnya? Sudah disampaikan Pak Haji. Tabirnya adalah itu tadi. Sifat bangsat. 18 kali sifat bangsat, hati busuk, sifat busuk 18. Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet. Sama siapa? Ring 1. Ring 1 siapa? Anak dan pasangan hidup. Atau saudara ipar, sepupu, saya nggak tahu. Atau mertua atau besan, saya nggak tahu. Lo sendiri yang tahu. Bisa gak tuh sifat busuk jangan ada. Biar cair setiap bulan 10 miliar. Tanpa. Kita kan udah 50 tahun, saya nggak mau kerja. Tanpa kerja, tanpa multi level marketing. Kalau bapak dan ibu ikut multi level marketing, ngebel downline, kabur tuh downline. Ketakutan diajak multi level marketing. Lanjut. Ya. Penghalang-penghalang yang seperti itu ada di dalam diri kita, itu sudah dipesan oleh Nabi. Karena kalau itu ada di dalam diri kita yang dominan seperti itu, dan itu sifat busuk yang dikatakan Pak Haji, artinya kita punya sifat yang negatif. Apapun yang kita lakukan terhalang oleh sifat negatif. Maka Pak Haji ngajarin gimana uang rezeki yang ngejar kita datang kepada kita, bukan kita yang harus mengejar rezeki. Kuncinya adalah hati kita harus bersih, jernih, aura positif. Kalau orang Jawa bilang legowo. Legowo. Lapang dada. Contoh, ingin megang kupu-kupu. Dikejar, butuh waktu, capek, kupu-kupunya bisa rusak, dipegang malah. Mendingan nanam bunga. Bikin taman bunga. Sudah di halamannya jadi indah. Kupu-kupu pada datang. Itulah hati kita. Tata hatinya dipakai taman bunga, taman hati yang indah. Sehingga auranya positif, rezekinya yang akan tertarik juga energi positif, rezeki-rezekinya jadi datang. Kenapa hajat ibu dan bapak lemot? Karena suka nasehatin anak. Oh nggak boleh nasehatin anak, nggak boleh. Karena nanti ibu kepancing jengkel kalau anaknya nggak nurut apa kata ibu dan bapak. Jadi anak jangan. Ibu langsung tangan kanan kiri ke atas. Allah gerakin hati putri saya supaya dia mau sholat subuh tepat waktu. Allah gerakin hati putra saya biar putra saya mau sholat subuh tepat waktu. Jangan kita gedor-gedor pintu suruh sholat subuh. Itu namanya hati bapak dan ibu busuk. Kok busuk? Ya kan pada saat anak nggak nurut, nggak mau sholat subuh, jengkel gak? Itu namanya busuk gak? Ada gak tuh di 18? Mana kertasnya? Bagiin kertasnya. Ada gak yang? Ada. Nggak boleh. Itu namanya busuk. Jangan suka nasihatin anak. Jangan suka nasihatin orang tua. Lanjut Pak. Ya. Yang udah kode-kode soalnya. Jadi dengan sifat yang busuk itu pasti akan menjauhkan dari rezeki. Ini yang harus kita hindarkan. Kenapa? Bagi Wan, ambil Wan. Kenapa Allah ambil Wan? Suruh kita untuk membersihkan itu karena Allah berjanji. Kalau hatinya bersih dari sifat-sifat yang busuk, Allah akan lipat gandakan harta. Syaratnya dengan apa? Bersih hati. Dengan apa? Mohon ampun. Itu janji Allah begitu doang. Salah satu sifat busuk adalah lihat YouTube komen. Lihat medsos komen. Lihat TikTok komen. Sekarang lagi viral apa contohnya? Komen.
Nggak boleh. Numpang panggung biar ngetop. Gelo. Orang dibully. Numpang panggung. Nggak boleh dong, itu namanya sifat busuk. Orang berbuat baik kok kita malah dibilang hancur, jelek, apa nggak boleh. Itu namanya komen. Lanjut. Ya, itu mulai dari nomor 3, nomor 2, nomor 1-nya menjadi landasan. Tadi sudah sampaikan Pak Haji bahwa kita harus menerima ketetapan Allah. Ini yang susah. Kita tidak saling menyalahkan diri sendiri, menyalahkan ring satu, ujung-ujungnya pasti menyalahkan Allah. Kalau Allah disalahkan pasti murka. Kalau Allah murka sudah standar saja. Yang penting hidup. Allah di hadis qudsinya menyampaikan firman-Nya, sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Barang siapa yang tidak sabar terhadap cobaanku, tidak mensyukuri segala nikmatku, dan tidak rela dengan ketetapanku, keluar dari kolong langit bumi ini dan cari Tuhan selain aku. Diusir. Allah murka kalau kita tidak menerima ketetapan Allah. Intinya di situ. Nah, Bapak sekalian, kenapa kita yang dulu berhasil, dulu berjalan, dulu ada hasil yang baik? Karena kita menjadi demikian ini, kita lupa dengan sedekah. Kondisi seperti ini saya harus sedekah? Harus. Karena Allah menyampaikan sedekah itu dalam keadaan lapang maupun sempit. Dipaksain. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Paksain. Pak Haji, kalau saya sedekah emang bonusnya apa? Nanti bisa ngurangin ibu siksa kubur. Emang ibu besok bakal di dunia sampai tua boro-boro. Besok ibu mati dikubur. Suaminya meninggal dikubur. Apa ibu mau ikut dikubur? Nggak mau. Suami meninggal dikubur. Ibu besok nengokin kuburan setahun 2 kali. Mau puasa mau lebaran. Begitu juga kalau ibu bapak meninggal. Ditengokin setahun 2 kali. Kalau bapak dan ibu nggak ada sedekahnya, bangsat tuh di kuburan lo. Disiksa. Kok gitu Pak Haji? Bapak gue dari tahun 73 mati belum bangkit. Nah lu kagak mau sedekah, habis lu disiksa. Emang ada ayatnya Pak Haji kalau sedekah itu wajib? Iya. Ayatnya? Ayatnya diingatkan oleh Allah kita. Kenapa? Ada gak penontonnya Man? Kita harus sedekah. Berapa? Nanti dibuka di surat Al-Munafikun ayat yang ke-10. Al-Munafikun ayat yang ke-10. Intinya dari surat ini bahwa kita diperintahkan Allah mensedekahkan sebagian rezeki yang kita terima. Enggak kalau orang mati. Lanjutannya ke sana. Sedekah. Kenapa harus sedekah? Karena kalau nanti di alam kubur, kata Allah di surat Al-Munafikun ayat 10 itu, dia yang paling utama disebutkan. Bentar lagi. Allah kembalikan. Intinya ya, kembalikan saya ke dunia walaupun hanya sekejap. Untuk apa? Untuk sedekah, bukan untuk bekerja lagi, untuk cari uang lagi, untuk umroh, untuk sholat, untuk puasa, enggak. Untuk sedekah. Karena yang paling menemani dia di alam kubur ternyata hebatnya adalah sedekah. Dan kenapa harus sedekah mendorong kita untuk bisa harta kita meningkat? Di Al-Baqarah 261. Perumpamaan orang yang bersedekah seperti biji tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai berbuah 100. Jadi
700. Tapi di penutup ayatnya Allah melipat gandakan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia ambil centong dia di atas buat bapak dan ibu dia, centong. Tidak mesti 700, bisa 1000, bisa 10.000, bisa 1.000.000 kali. Nilainya yang bukan centong diperoleh. ini. Ini pentingnya, pendorong hajat kita. Tapi yang terpenting utama adalah terima takdir, terima ketetapan Allah tanpa mengeluh, tanpa grundel. Nyambung gak nih Pak? Jadi Bapak dan Ibu coba paksa dulu sholat tobat. Besok datang lagi, kemari lagi, testimoni. Saya maunya sehari, coba ada gak yang testimoni? Besok hari Kamis malam Jumat kita testimoni, besok kan Rebo. Nah besok Ibu, besok habis maghrib kesini lagi. Testimoni lagi. Nah besok ada yang cair 200 miliar mau datang. Nah besok Ibu dengar orangnya. Bos ngomong bos. Nah nanti dia suruh ngomong. Saya nginap sini boleh Pak? Boleh Bu. Saya jauh. Boleh. 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 Jadi Ibu nanti nanti dipraktekin sholat taubatnya yang 68, ini 50, yang 18 habis maghrib sampai isya besok kerjain. Saya mau ada yang terkabul. Besok yang cair 200 miliar mau testimoni besok. Habis maghrib, habis isya. Habis isya besok mau testimoni dia. Yang cair 200 miliar. Nah Ibu dengerin. Besok Kamis malam Jumat. Yang cair yang saya kasih duit hadiah 1 miliar 2 orang. Dia mau testimoni. Nah Ibu juga harus bisa. Bisa? Jangan cerita apapun masalahnya. Saya mau punya rumah, pasti. Saya mau punya mobil, pasti. Saya mau punya kontrakan, pasti. Saya mau punya penghasilan sebulan 10 miliar, pasti. Irwan aja suruh bagiin Irwan. Saya mau punya penghasilan sebulan 10 miliar, pasti. Jadi harus pasti. Tidak ada kata tidak. Oke? Jangan suka komen. Saya nggak mau komen. Jalanin, syukurin, nikmatin. Oke? Nggak ada doanya, sholat tobat. Saya niat sholat tobat 2 rakaat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka gundah. Allahu Akbar. Saya niat sholat sunat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka gelisah. Allahu Akbar. Saya niat sholat. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhana Ibu gitu. Seperti sholat pada biasanya. Hanya suratnya kalau yang pendek yang hafal paling dihafal paling cepat. Kalau sunahnya suratnya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Sudah, kalau itu susah dihafal, apa saja yang dihafal. Oke? Tinggal dipraktekin dengan keyakinan yang bulat dan keras. Bisa? Semangat. Dengan Harus semangat. bisa. Pokoknya saya mau Bapak dan Ibu harus hajatnya besok ada yang terkabul. Mau 1 mau 2. Besok testimoni di sini. Dan besok ada yang cair 200 miliar, dia mau testimoni di sini. Dengerin. Besok Kamis malam Jumat di atas. Nanti praktekin. Harus datang, manfaatin. Harus. Bisa? Bos, isi Pak Nur yuk, saya udah dipanggil Eyang soalnya. Eyang udah mencak-mencak. Maksud saya dibuka. Hah? Nggak usah, Ibu mau nyentongin dompet bisa. Mau nyentongin duit bisa. Mau nyentongin hajat bisa. Mau nyentongin Ibu sakit bisa. Apa aja, nggak usah harus duit. Ibu mau nyentongin tete biar nggak peot. Montok. Montok. Tetenya montok.
Mau pentilnya gede. Gede. Bisa. Itu namanya gejala pengapuran. Jadi nyentongin gak harus kaki. Tete bisa Bu. Banyak yang pentilnya kecil jadi gede. Sampai pentilnya copot. Bukan berapa kali Bu. Jalanin. Syukurin. Nikmatin. Simak. Nah, Ibu jangan pulang dulu. Saya kebetulan udah dikasih kode sama ibu saya. Karena kan saya masih baru sakit. Ya baru sembuh. Ya nanti saya kesini lagi besok. Nah diterusin sama Pak Nur. Nah nanti testimoni vlog sambil nanti apalah Pak Nur nanti. Ibu harus turutin. Harus bisa. Saya mau besok harus ada yang terkabul. Praktekin sholat tobat. Praktekin. Maksa. Harus maksa. Kenapa sih Pak Haji harus maksa? Karena udah dipraktekin sama orang di luaran sana. Namanya Pak Nasrullah. Dia bisa, Bapak dan Ibu harus bisa. Kalau dia cair 21 miliar, saya maunya Ibu 10 miliar aja. Separohnya dari Pak Nasrullah. Nanti diceritain sama Pak Nur. Saya kan udah dari pagi. Saya, Mas Lukman, Pak itu. Ini udah sip kedua. Pak Nur, Regi, sama Irwan. Kita sip-sipan. 3-3. Gak apa-apa kan? Iya, dan jangan pulang ya. Jangan bubar. Pak jangan bubar ya. Semangat kan? Ada gak penontonnya Man? Ada nih. Tadi udah 500. Ibu gaya-gaya jadi turun 100. Tadi udah 500 penontonnya. Apa? Oh iya. Ambil 1 juta kasih ibu ini. Oleh-oleh dari saya. 1 juta. Alhamdulillah. Rezeki ya Bu ya. Kasih 1 juta. Kasih 1 juta. Iya. Iya. Ini bukan uang bibit 1 juta. Buat dia karena goyang. Takutnya alat kelaminnya oblak. Saudara bukan. Temen bukan dikasih uang oblak. Kasih 1 juta. Iya. Kasih 1 juta. Tepuk tangan dulu dong. Kamu saudara bukan, temen bukan. Bu, kasih lihat 1 juta Bu. Kasih lihat 1 juta. Kasih lihat 1 juta. Ya, 1 juta. Karena goyang. Tapi penonton jadi turun drastis. Dari 500 tadi. Pas dia goyang tinggal 100. Aduh. Harusnya jangan dibayar ya. Ya, mau saya Bapak dan Ibu dengan Pak Nur yang nerusin saya maksimalin, jangan turun. Besok kan kita ketemu lagi habis Isya. Bayar gak Pak Haji privatnya? Gratis. Gak ada bayar gratis. Besok ada Mbak Lisa sama Mas Abi. Besok mau cerita pengalaman dia cair 200 miliar yang kedua. Besok ada Mbak Lisa sama Mas Abi. Udah tahu Mas Abi, Mbak Lisa? Udah pernah dengar? Belum? Oh belum tahu. Dia yang cair 200 miliar. Ini cair lagi yang 200 miliar. Makanya dia tadi saya panggil bos. Besok datang ya bos hari Rabu. Ceritain pengalaman kok bisa cair 200 miliar. Pak Haji buat apa saya cerita, orang pesertanya tablo. Tahu gak tablo? Tampang blow on. Lo pada tablo, tampang blow on. Nggak apa-apa Mbak, coba dong cerita. Toh yang nonton juga kan YouTube banyak. Jadi besok yang nggak hadir nggak apa-apa, bisa lihat di YouTube. Pengalaman Mbak Lisa sama Mas Abi bisa cair 200 miliar yang kedua. Jadi kita besok habis
Lebaran Idul Adha, saya, Mbak Lisa, sama Mas Abi, semuanya kita mau liburan ke Turki. Bawa anak yatim, 200 anak yatim. Bapak dan Ibu mau ikut gak? Nah, besok hadir. Mbak Lisa saya ikut. Nanti Bapak dan Ibu bisa jadi tumbal. Syaratnya apa katanya Pak Haji? Apa? Syaratnya apa pengen ikut? Syaratnya cuma satu, punya alat kelamin. Ada kan? Mana buktinya? Ya lihat dulu dong. Bentuknya kayak gimana? Pokoknya yang boleh berangkat yang bentuknya oval. Yang lonjong, yang bulat nggak boleh. Yang oval. Bulat. Oh. Ibu pres ke tukang bubut. Oke ya. Oke, saya jalan dulu ya. Oke. Gak usah salaman, ya. gak usah. Bapak Ibu nggak usah bubar, kita di sini dulu. Nanti kita isi dengan Om Regi. Kita isi testimoni ya, pengalaman-pengalaman. Ya, biar Pak Haji bisa istirahat dulu. Oke. Ya, nanti besok kan bisa ketemu lagi dengan Pak Haji ya. Biar beliaunya istirahat dulu, biar kondisinya fit dulu. Baik, Om Regi kita isi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'du. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Kenapa kita isi sekarang? Kan nanti Bapak Ibu udah di sini. Sayang kalau langsung pulang kalau enggak sholat tahajud ya. Sekarang kalau Bapak Ibu di rumah suka sholat tahajud enggak? Suka. Tapi kan jarang-jarang ngantuk ya. Nggak ada yang ngedoain. Nah, kalau di sini kan Bapak Ibu bisa sholat tahajud, didoain anak yatim, plus bisa sahur makan soto gratis, ya kan? Tadi dari Pak Haji apa katanya? Suruh apa? Sholat tobat. Sholat tobat. Ya, baik Bapak Ibu, kenapa sekarang jadi di RDAY ada sholat tobat? Sebetulnya sholat tobat itu untuk mengikis penyakit hati ya. Makanya kita sholat tobat untuk yang 18 sifat itu. Karena sifat-sifat itu penyakit hati yang tidak bisa luntur atau rontok oleh kalau kita wudhu ya. Mungkin kalau kita tadi jinah mata dengan wudhu kitanya benar tertib sesuai dengan syariah itu bisa hilang Pak Bu. Tapi kalau hati kan nggak bisa ya. Makanya kan ada hadisnya bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging yang namanya hati. Jika daging itu baik maka baiklah seluruh tubuh tersebut. Nah kuncinya adalah di hati. Siapa yang membolak-balikan hati? Kan Allah. Ya malikal qulub sabit qalbi ala dinika wala taatika. Ya Allah bolak-balikan hati saya untuk taat kepada agama ya kan. Makanya kita kita adakan dengan sholat taubat. Oke, mungkin Om Regi ada tambahan? Gimana? Tambahan sih nggak ada Kang Nur, lebih ke arah testimoni kali ya. Ya. Bapak Ibu, adakah yang sudah terkabul setelah praktekin ilmu RDAY ya dalam waktu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan ya? Karena hampir rata-rata kalau sudah datang ke RDAY seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bahkan setahun, 2 tahun, kalau sampai merasa ada hajat yang tidak terkabul, berarti ada yang salah pada diri kita ya. Jadi nggak mungkin sekali kalau Bapak Ibu sudah ke RDAY nggak ada satupun hajatnya yang nggak terkabul. Minimal kata Pak Haji kan, yang recehan dulu, yang kecil-kecil ya. Kalau yang 1M, 10M, 100M itu kalau yang kecil-kecil kabul, yang gede-gede juga pasti kabul ya. Latihan dulu ya. Ya, kalau istilah Pak Haji sesuaian dulu muka lu. Ya kan? Nggak, maksudnya gini loh, testimoni ini untuk kita bertukar pengalaman, bertukar ilmu. Artinya apa? Ketika kita udah testimoni, kita berhasil, terus teman kita nih semangat untuk melaksanakan ilmu RDAY, kan jadi pahala, sedekah juga.